nggak mikirin punya fans banyak. Justru aku seneng tuh punya teman banyak bang. Iya. Karena satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Wah, itu kuat. Sampai wah, jadi di situ aku ngalamin golden age-nya. Banyak yang ada pro kontranya juga. Banyak yang apa sih musik-musik kayak gitu, tapi banyak yang suka. Sampai sekarang kalau Laudik manggung suka banyak yang pakai bendera kayak slang dulu gue coba berpikiran kan slang. Iya. Sekarang Laudik juga yang mau pakai slang misalnya kan fans ini namanya Laudikers. Laudikers Cililin, Laudikers Medan, wah sampai dari harus sampai bikin baju sendiri gitu. Laudikers. Nah itu yang doa-doa aku yang cerita itu benar-benar nyata gitu, yang dulu yang diketawain, bahkan orang tua pun tahu gitu, banyak yang ngomong gitu, tapi orang tua tetap tidak support. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Zaki Abbas dan Kang Goco Laudik. Ya, Apa kabar Kang? alhamdulillah. Sesuatu banget ini. Sesuatu banget ya. Suatu kehormatan ini. Wow. Bisa diundang di channel Zaki Abbas ini. Amin, makasih Kang. Kebawa mimpi kemarin. Bener. Selalu mengada-ngada gitu. Bener. Masih kecil Kang. Channel. Alhamdulillah. Kang, ini genre musiknya apa sih? Genrenya mel. Wah, bercanda. Jadi genrenya sebenarnya mah kalau pada umumnya pada ngomongnya popang. Cuma aneh kalau di Bandung ngobrolnya ada yang ngomongnya genrenya melodik, ada juga yang ngomongnya melodik punk. Nah, aku mah nggak mau merasalain itu, intinya mah genrenya rock sih, sama aja semuanya. Sama aja. Cuma kalau buat karena dulu yang mempopulerkannya namanya ada Blink-182 band Amerika, genrenya popang. Mulai rame ke anak muda. Oke, kisah kecil nih Kang. Kita cerita dulu. Kecil di mana? Nah ini panjang ceritanya. Bakal bisa cerita 5 hari kayaknya. Wow. Berapa episode ya? Oke. Jadi saya terlahir dari orang tua ayah orang asli Palembang, ibu asli Jawa Tengah. Jadi ibu itu Jawa Tengah. Orang tuanya tuh kerjanya pindah-pindah. Ibu terakhir pindahnya lamanya di Palembang. Ketemulah seorang ayah saya, ketemu kenalan mungkin ya, ngajak main, ngajak karaoke bareng mungkin zaman sekarang nggak bercanda. kenalan, nikah, dan saya lahir di Palembang. Di Palembang. Wong kita gaul. Ya. Salah ya. Terus Dan Palembang itu ternyata waktu saya dulu nggak nyangka gitu lahir di Palembang, soalnya Palembang itu kan terkenal orangnya kuat-kuat. betul. Buktinya apa? Kapal selam aja dimakan. Kapal selam. Beda. Saya lahir di Palembang. Singkat cerita, orang tua saya, ayah saya dipanggil kerja di Bandung. Sampai detik ini saya tinggal di Bandung. Terus mengenal musik kapan tuh? Mengenal musik itu, nah ini juga menarik lagi. Nggak ada basic sama sekali di keluarga, bahkan sampai saya tahun 2016 aku pribadi nggak didukung main musik karena orang tua saya latar belakangnya lebih ke akademis gitu. Lebih baik kuliah aja S1, S2 dan lain-lain, kerja dan lain, ngapain musik gitu. Tapi saya pengen nabrak tembok itu karena saya berpikiran rezeki mah dari mana aja gitu. Dan terinspirasi banyak band-band luar negeri gitu, buktinya sampai detik ini, sampai udah kakek nenek dia bisa hidup sampai musik gitu. Betul. Makanya di situ tuh banyak pro kontra sama orang tua, tapi tetap ngikutin kuliah. Selesai kuliah. Lulus. Kuliah juga alhamdulillah, kuliah jurusan ekonomi, semuanya ekonomi, walaupun basic orang tua bukan ekonomi, teknik. Orang tua lebih basicnya arsitektur. Kebetulan orang tua juga seorang kontraktor, dosen juga. Nggak nurun, cuma saya nggak nurun, yang lainnya mah nurun. Ke adik yang, kan kebetulan saya 4 bersaudara. Saya anak kedua, anak kesatunya akuntan, anak keduanya saya sebagai musisi, anak ketiga dan keempatnya ekonomi semua, nggak ada yang nurun ke bapak. Kenapa nggak mau kerja gitu? Biasanya kan kalau orang tua itu pengennya
anaknya itu kalau udah S1 kerja kantoran gitu. Ini kok tiba-tiba jadi pemusik gitu. Ya. Nah itu tuh karena itu yang biarinlah loncat-loncat ya. Jadi SMP itu saya ngikut kakak asalnya. Kakak banyak teman ke rumah nyetel musik gitu. Nyetel musik tertarik musik. Sama aku jadi kepo dulu. Wah pengen musik ini. Sampai akhirnya aku ngedengerin yang kenal namanya band namanya MXPX, ada NoFX. Sampai aku jatuh cinta sama band namanya Blink-182 itu. Dari tampilannya dulu mah keren, ganteng, musiknya simple dan lain. Nggak bisa main gitar itu dan nggak ada mungkin orang tua tidak mendukung musik, yang penting hobi. Betul. Pasti kan. Nah, gimana caranya? Tapi hati berkata lain. Oke. Jadi hati berkata lain. Yang penting musik aja lah, support dan lain-lain. Walaupun itu nggak disupport, kata orang tua terserah kamu musik. Malah nggak apanya musik, yang penting kamu hobi kamu. Makanya dikulain kerja, sempat ditawarin kerja, banyak yang nawarin kerja kayak di bank dan lain-lain. Sebulan nggak betah, jadi punya formula sendiri gitu. Saya berpikiran nyari uang nggak usah harus kerja di orang gitu. Apalagi zaman sekarang mah kan diam juga bisa jadi duit gitu ibaratnya. Dari era digital. Yang penting mah aku punya basic juga di kuliah juga. Saya punya cara sendiri untuk bermain musik. Makanya kan kebetulan saya jurusannya manajemen. Iya. Lebih contohnya manajemen pemasaran. Makanya aku bikin gimmick dari band aku tuh belajar dari kampus itu. Cuma ditransformasiinnya emang lewat band kayak gimana. Jadi banyak link, banyak apa. Sampai aku bukan hanya bermain musik kan. Jadi misalnya aku nge-marketingin apa, aku kerjasama sama brand baju, brand kaos dan lain-lain. Sebenarnya kan nggak usah terpatok harus di suatu perusahaan atau institusi gitu. Tapi itu mungkin pola pikir zaman dulu harus kerja di orang atau jadi PNS baru kaya gitu. Padahal mah kan mau jadi kaya mah mana aja bisa. ya gitu. Contohnya jaga lilin kek. Wah bukan itu nggak boleh ya. Jangan ditiru. Nah, nama asli siapa sih? Hah? Nama asli itu Arif Hidayatullah. Kelakuan astagfirullah. Benar Bang. Nama asli itu Arif Hidayat. Nggak ada tulahnya, Arif Hidayat. Kenapa dipanggil Goco itu ceritanya panjang dulu. Kita geser lagi ke cerita waktu zaman SMA. Jadi SMA tuh senatural itu banyak yang nanya karena tahu saya asli orang Palembang, nanya bahasa Palembangnya mukul apa? Saya ngomong Goco. Dan senatural itu orang lain ngomong jadi panggil saya Goco terus gitu. Jadi sampai sekarang pergeseran makna banyak Bang. Ada yang ngomong Goco itu gorengan combro. Ada yang ngomong juga Goco mohon maaf kasar gitu. Jago ngeloco gitu barang kan. Padahal saya emang kan nggak suka combro, nggak suka ngeloco. Sukanya ngelocoin. Nggak bercanda. Dikat. Sampai udah natural yang tahu sejarah Goco itu dari SMA sampai anak-anak musisi mungkin yang tahu di skena musik, mungkin anak zaman sekarang ngomongnya skena gitu. Kalau anak teman-teman kuliah tetap manggilnya Arif. Dan saya karena mulai seiring banyak waktu perjalanan hidup, ternyata nama Arif itu berat ya, ngomong nama Arif itu yang artinya bijaksana. Iya. Padahal kelakuan saya bijaksini gitu. Kan beda ya, sana dan sini. Dan sampai pikir udah aja namanya Goco, emang Arif mah saya belajar untuk menjadi bijaksana gitu. Dan tapi karena ucapan adalah doa itu, Goco itu kan artinya memukul. Apa yang ngelakuin saya itu memukul, makanya harus saya gimana caranya memilih, mengkonversikannya hal yang positif gitu. Kalau hal yang negatif jadi negatif, hal yang positif jadi positif gitu. Makanya Goco sampai sekarang nyaman. Justru nggak pede dipanggil Arif gitu. Karena itu berat sama nama. Berat sama nama. Mau pertanggungjawabannya Mas Jaki. Tapi nama hoki kan sekarang Goco. Alhamdulillah. Jadi yang panggil itu Goco sampai orang tua juga aneh, banyak yang main ke rumah awalnya. Goconya ada sampai gitu. Orang tua bingung, Goco siapa? Saya nggak punya anak yang namanya Goco. sampai sedalam itu sampai sekarang orang tua udah tahu panggilannya Goco, dan orang tua juga nggak mempermasalahkan hal itu. Cuma saya pribadi, malu. Takutnya saya kan pemberian orang tua gitu nama Arif. Tapi
lambat laun orang tua, itu mah nama-nama keren-keren kan, ada nickname ya zaman sekarang mah. Tapi takut potong kambing lagi kan? Iya, takutnya potong kambing, bahaya kasihan. Itu biaya lagi. Nah, dengan musik nih, Hmm. setelah kuliah main musik lah ya. Itu udah 100% di situ. Ya, justru waktu kuliah tuh kan S1 ya. Ya. Ya bisa disebutin ya nama kuliahnya inisial aja UNPAD. Nama kampusnya UNPAD. Jadi waktu semester 1 semester 2 kan masih ada vibe SMA-nya. Masih sering main-main dulu mikirnya, wah, enak yang penting kuliah aja lah. Yang penting dulu mikirnya, wah yang penting dah orang tua nggak marah. Saya juga punya teman baru. Dulu mah kan mikirnya kuliah kayak gitu, yang penting masuk aja. Faktor laki itu udah laki. Masuklah kampus yang Unpad itu juga. Aku pas masuk Unpad itu gak mudah bang. Ya. Karena aku nggak pikiran ke Unpad. Dulu mikirnya ke swasta aja kalau misalnya nggak ke Parayangan. Kalau nggak deket rumah ada Maranatha. Pas aku daftar dulu mah SMPTN gitu. Lulus. Ih, pintar. Nah, itu aku tuh ada pengumuman gitu, aku penasaran ke kampus. Bacain tuh nama dari atas sampai ujung, paling ujung, Bang. Udah hampir singgir. Ada nama saya Arif Hidayat. Wih. Pintar juga berarti ya. Alhamdulillah, Bang. Emang pada saat pengisian UMPTN Sebenarnya itu hitung kancing atau gimana? Faktor laki atau gimana? ada faktor lakinya. Faktor doa orang tua. Nah, doa ibu, Bang. Doa ibu sangat berarti tadi di sini. Makanya saya sedih, ya, loncat-loncat lagi ngomongin doa ibu. Saya sedih kalau lihat tukang beca, Bang. Tukang beca selalu ada stiker doa ibu. Bayangin ibu siapa yang nggak doain anaknya jadi tukang beca, Bang? Bahaya. Faktor laki dan ada satu, Bang, rahasia, Bang. Ada satu rahasia. Karena dulu waktu di Unpad ini belum ada yang tahu nih. Di Unpad itu banyak yang kayak abang, pasti ngangkanya saya pinter. Jadi waktu di Unpad itu saya kebetulan pas tesnya itu di kampusnya, kebetulan yang apa ya, auditorium, Bang. Jadi yang bangkunya tuh satu kayak dua, tiga dari atas. Bisa kelihatan ke bawah. Saya udah ngerasa ada fase stagnan. Ingat saya 20 soal saya nggak bisa jawab. Saya lihat ada di ujung, tuh kelihatan pinter. Saya udah lihat ada dari sini nih, dari atas. Kelihatan kan soalnya pilihan ganda doang yang buat. Aku nyontek, Bang, di situ. ada nyonteknya itu. Matanya bagus dong. Ya? Matanya alhamdulillah belum minus, Bang, waktu saat itu. Belum ngerti uang soalnya. Oh gitu. Sekarang udah ngerti, Bang. Jadi minus langsung ya. Minus banget. Makanya saya pakai kacamata itu bukan gaya-gaya, Bang. Karena nggak mau silau lihat dunia, Bang. Udah susu religi ya, Bang, sedikit. Nah, sejak kapan jadi vokalis itu? Nih panjang lagi nih seperti ceritanya. Dua bang kalau begitu. Biasa kan orang kan udah pede langsung jadi vokalis kan sesuatu banget ya. Kan? Justru aku mah dulu emang pengennya jadi gitaris, Bang. Jadi gitaris. Makanya si Lodik mah udah ganti personil berapa kali. Dulu waktu SMA terakhir kan karena Lodik bikinnya waktu SMA terakhir bikin sendiri, bikin musiknya dan lain-lain. Pas kuliah ya ada vokalis, Bang. Ada vokalis, lambat laun karena merasa main band nggak ada duit mungkin ya pada saat itu. Pada keluar tuh personilnya. Nah, vokalisnya itu keluar, aku bikin sayembara lah. Zaman dulu ya, sayembara barang siapa yang masuk ingin menunjukkan vokalisnya yang indah bakal termasuk golongan yang tidak merugi pada saat itu, Bang. Bukan sholat ya. Datang lah, Bang. Banyak ada cewek dulu, ada cewek. Wah, ini cantik banget, wah, tinggi, tapi nggak masuk dengan karakternya. Cowok sampai beberapa kali nggak masuk. Sempet, ini nggak akan bener. Aku sempat nggak ngeband itu tuh sebulan, 6 bulan nggak ngeband. Akhirnya ada studio temen, Bang, dia bisa home recording gitu. Daripada itu aku berkarya aja, bikin lagu. Aku yang nyanyi. Pas aku yang nyanyi, belum ada vokalisnya. Udahlah, daripada susah-susah nyari vokalis, ya udah aku jadi vokalis. Sebenarnya mah kepepet, Bang, bukan pengen jadi vokalis.
Jadi udah aja aku yang nyanyi sendiri gitu. Dulu lagunya judulnya Wajahmu Perkosa Pikiranku gitu. Emang sengaja kan kalau si Lodik itu bikin lagunya eye catchy yang minimal orang lain nempel dulu lah. Karena saya basicnya marketing itu minimal orang lain nempel dulu lah. Makanya aku bikin lagunya yang judul-judulnya aneh-aneh lah. Kayak Wajahmu Perkosa Pikiranku, kayak yang seperti Doraemon, kayak Aku Benci Pacarmu. Pengen ke-notice dulu orang lain, oh ini apa sih bikin lagu kayak gini, minimal di-play dulu lah. Iya. Kayak gimana caranya? Singkat cerita, aku langsung nyari personil. Ini aku udah bikin bahannya. Aku ngerekrut jadi berempat. Udah berempat, udah bertiga sendiri lagi bang itu tuh. Oke. Pas bikin lagi, bertiga lagi. Tadi situ boomnya. Sejak kapan Lodik? Lodik itu band yang sangat kuat, berdiri sejak tahun 2010. Dari tahun 2010 berdiri bang, sampai detik sini. Nggak bercanda. Nggak turun-turun ya. Gitu. Jadi Lodik itu, ini juga aku bikin propaganda bang. Lodik itu berdiri tahun 2010, cuma aku waktu itu nyantuminnya 2007. Karena pada saat itu gimana, orang lain nggak tahu band yang namanya Lodik, kita cara manggungnya gimana, kita teman-teman juga yang relasinya benar-benar di musik juga agak sulit gitu. Dan masih ada yang namanya dalam tanda kutip senior junior. Wah ini mah band lama, ini mah band baru. Nah di situ aku ibaratnya bahasa aku mah nyekil lah. Aku juga band lama 2007 padahal aku baru bikin band itu tuh. Dan akhirnya mainlah di acara itu. Wah yang nonton nggak ada yang notice deh. Wah aku berpikir gimana caranya gimmick lagi. Dulu gimana caranya main di pensi, nyekil panitianya yang cantik. Deketin cewek cantik, deketin udah dapet hatinya, yang penting aku manggung aja. Iya dulu gimana caranya gitu bang, karena dulu ada gimana cara manggung tuh harus bayar bang. Betul. Jangankan kita dibayar, kita harus bayar. Tuh gimana caranya harus bayar. Bukan berarti kalau boleh sombong, bukan berarti nggak punya duit pada saat itu. Tapi gimana caranya ini band bisa ke notice, ke positioning, nge-branding ke orangnya tuh keren. Makanya deketin. Diundang lah di SMA, diundang lah di kuliah-kuliah. Di situ baru bikin gimmick. Mulai ada yang ke notice. Oh, jadi yang suka Lodik pada saat itu bukan suka Lodik karena musiknya. Karena mungkin saya lebih ke ocon-ocon, candaan. Mungkin kalau sekarang lagi tren mas stand up comedy gitu. Bahkan aku bikin manggung cuma 3 lagu 4 lagu, stand up komedinya ngebodorna ibaratnya 30 menit gitu. Bisa Malah itu bisa ngelawak ya berarti ya. Bisa ngelawak tipis-tipis tapi nggak lucu. Cuma aku tahu targetnya kalau sama anak SMA harus kayak gimana. Kalau sama anak kuliah kayak gimana, kalau sama orang tua lebih ocon-oconnya kayak gimana gitu. Justru sampai aku juga ditawarin banyak stand up comedy dan lain-lain. Sesekali ikut stand up comedy tapi aku nggak mau ngerangin karakter aku sebagai musisi lah, pengennya tetap sebagai anak band aja gitu. Oke. Sampai akhirnya, singkat cerita, dulu ada namanya fanspage Facebook. Kita gede di Facebook itu fanspage-nya udah 500 lebih, 500.000 lebih di Facebook. Di Facebook itu dulu kan belum ada Twitter baru-baru, belum ada Instagram dan lain. Semuanya larinya ke Facebook. Aku sampai bikin propaganda, bikin manggung terus bang, padahal nggak ada manggung. Berarti aku sampai bikin sedetail itu. Lodik manggung di Jakarta tanggal sekian, besoknya manggung di Medan, belakangnya manggung berat. Sebulan itu tuh aku tuh full aja 12 sampai yang nge-notice ini band siapa, ini manggung-manggung terus. Sampai banyak yang ngomong kayak gitu. Banyak juga yang ada juga plus minus bang. Ada sedikitnya ada kita punya gaya hardfest, ada yang datang ke acara itu bang, kenapa nggak ada acaranya? malah sampai aku bro, itu acaranya di cancel. Parah bang, itu aku berlangsung 6 bulan. Karena dulu aku gampang akrab bang, kan gampang sosial. Aku mainnya dulu anak-anak clothing Trunojoyo. Aku mainin di manggung, ngobrol, banyak teman di mana-mana. Sampai akhirnya
mereka tanpa disadari, suka nggak suka mau nggak mau, ketika mau bikin acara ataupun itu ingetnya ke saya. Oke. Bukan lodiknya dulu, ingetnya oh si Goco tuh punya band. Wah, nyempil. Belum dibayar pertama itu cuma nasi bungkus. Nasi bungkus, oh itu juga udah senang banget gitu. Senang banget. Tampil, ya? Yang penting tampil dari dulu mah boro-boro mikirin main band. Dulu mikirnya main band buat keren, main band buat digandrungi para wanita. Dulu sempet kayak gitu. Sampai dulu bermimpi nanti suatu saat nanti wah aku manggung yang nontonnya banyak, nyanyi dan lain-lain. Malah ketawa semua, sangkanya itu padahal doa sampai detik ini aku manggung, alhamdulillah manggung kemana-mana, wah nyanyi semua. Bahkan aku gaji buta sebutannya. Sampai bener-bener pada saat tahun 2014 itu, boomnya kan kita ngeluarin album 2013, tanggal 2014 boom kita tur Jawa Bali, semuanya hafal lagu Laudi, nggak tahu di mana, kayak di Sumatera dan lain-lain. Boom dari situ, wah golden age bang. Kan lagi nakal-nakalnya itu kan dulu masih kuliah, masih muda, masih seneng minum-minum gitu. Maksudnya minum galon bang. Masih sering gonta-ganti cewek pada saat itu, gonta-ganti cewek sehari ganti, besoknya ganti, besoknya lagi ganti. Ya sayang diganti bang maksudnya. Diputusin bang. Diputusin. Sampai gue dari cewek, sampai aku bikin kebentuknya marketnya emang Laudik itu lebih ke teenager, karena musik popang itu lebih membangkitkan semangat gairah anak muda. Kita anti yang namanya galau, jadi walaupun kita galau tapi kita tetap kelihatan orang lain keren gitu. Betul. Makanya ada lagunya judulnya Hinatu Kembali. Nah itu Hinatu Kembali itu yang menyelamatkan Laudik sebenarnya, yang jauh dari Laudik yang lain. Jadi Hinatu Kembali itu yang menyelamatkan Laudik. Musiknya ringan, musiknya popang, tapi bisa diterima semua kalangan. Bahkan yang nggak suka melodik pun suka. Bahkan saya dulu kan ke tempat dugem pada tahu Laudik, ke warung nyetel Laudik dulu zamannya angkot, nyetel Laudik di mana-mana itu virus Laudik pada saat itu bang. Pada saat naik angkot itu ketahuan, oh ini vokalisnya enggak? Nggak tahu. Itu kan dikenal itu malah belum. Bahkan yang segelintir orang yang tahu vokalisnya. Bahkan ada saya inget banget dulu di namanya Uncle 347. Aku suka nongkrong di situ pada saat itu nongkrong, ada cewek cantik bang. Dia ngomongin terus musik dan ngomongin Laudik. Itu anak-anak ada di depan saya, ketawa-ketawa semua anak-anak ngomongin Laudik terus. Tapi di satu sisi aja dia nggak kenal aku lagi. Sampai akhirnya aku bercandain, Laudik tahu juga personilnya. Nggak tahu. Yang ini bukan aku punya fotonya. Langsung merah itu. Langsung ngajak pulang. Tapi itu anak-anak welcome itu gitu. Nah karena kita nggak memikirin band-band itu, nggak mikirin punya fans banyak. Justru aku seneng tuh punya teman banyak bang. Karena satu musuh terlalu banyak, 1000 teman masih kurang. Wah, itu kuat. Sampai, jadi di situ aku ngalamin golden age-nya. Banyak yang ada pro kontranya juga. Banyak yang, apa sih musik-musik kayak gitu, tapi banyak yang suka. Sampai sekarang, kalau Laudik manggung suka banyak yang pakai bendera, kayak slang dulu aku berpikiran kan slang. Sekarang Laudik juga yang mau pakai slang, misalnya kan fans ini namanya Laudikers, Laudikers Cililin, Laudikers Medan, sampai dari harus sampai bikin baju sendiri gitu, Laudikers. Nah itu yang doa aku yang cerita itu benar-benar nyata gitu, yang dulu yang diketawain, bahkan orang tua pun tahu gitu, banyak yang ngomong gitu, tapi orang tua tetap tidak support sampai sekarang. Sampai sekarang udah support. Udah capek bang, kayak jauh dimarahin nggak, susah diomongin gitu. Tapi udah bisa ngerti orang tua lah ya. Alhamdulillah bang. Walaupun orang tua mah kan nggak melihat anaknya sukses kumaha gitu ibaratnya, tetap aja apresiasi. Makanya sebangga-bangganya saya
ke orang tua mah tetap nomor satu. Betul. Bener. Harus hormat ya. Kalau wanita bagi saya nomor 6 bang. Nomor 6. 1 sampai 5 Pancasila soalnya. Oh, Bener nggak bang? jadi nggak ada orang tua di situ loh? Hah? Nggak ada. Orang tua mah Tetap tetap nomor 1. Fanbase Laudik namanya apa? Lodikers. Nah kalau orang itu diakuin itu kayak slang ya. Mau manggungnya siapapun itu pasti ada bendera slang Iya. gitu. Laudik udah mulai kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah dari itu 2014 itu vibe-nya kan karena underground di Bandung lagi rame. 2014, 2015 kita di mana-mana itu wah emang bentar di situ bebannya. Waduh masih muda gimana ngontrol crowd suka nggak mau nggak mau gitu. Yang suka Laudik itu terpengaruh sama Laudik gitu. Iya. Bukannya kita jaga image gitu. Jadi kalau misalnya Laudik ngakuin buruk, dampaknya akan buruk. Kalau ngakuin baik, dampaknya baik. Tapi kita di situ dilemanya bang. Tapi sampai ngobrol sama anak-anak, ya udah jadi diri sendiri gitu. Sampai aku terus orasi, ibaratnya orasi ngobrol. Kalian jangan lihat kita kayak gimana, dan kita juga manusia biasa gitu. Iya. Nggak bisa ngerubah kalian, tapi tetap stay positif gitu, positif mental attitude gitu. Tetap Ada ya, positive mental attitude ya. itu kan terinspirasi dari ada lagu band Jepang, Kemuri nama bandnya. Ini ada di sini nih Kemuri. Wah nggak ada. Positif mental attitude makanya yang suka Laudik Pak udah aja suka karyanya. Kalau karakter wah itu saya bukan pedoman kamu boros diikuti lah, ikuti mah nabi gitu. Ibaratnya bener-bener alakul karimah. Wah, mantap ya. Anak pesantren. Satu hari bang, satu kilat. Jangka nggak kalau misalnya sampai sekarang itu ya banyak dikenal. Kalau ngobrolin soal percaya diri, menyangka banget. Soalnya dulu kenapa saya bisa bertahan di musik dan lain-lain, padahal kan banyak opsi pada saat itu. Iya. Banyak yang nawarin ini, tapi saya pengen banget di musik. Entah itu jadi pemain musik, entah itu bayar musik, entah itu jadi manajer musik, pokoknya di musik gitu. Tapi yang ada sisi nggak nyangkanya, karena bener-bener no hard feeling banget, nothing tulus aja lah. Iya. Jalani aja, apalagi pada saat itu bukan mikirin soal maaf finansial, uang dan lain-lain, karena kita lebih kepuasan, kita lebih gimana ngalir aja gitu. Iya. Sampai akhirnya lagu diterima, manggung pertama yang di Kebun Kelapa itu pertama punya fanbase bang. Itu pertama punya fanbase, main dulu ada tempatnya namanya Rock House. Jadi clothing gitu dikelilingi gitu. Itu tuh penontonnya penuh bang. Cuma di Bandung itu, mungkin bukan di Bandung doang. Pada saat itu, kalau yang nggak tahu bandnya, pasti nggak akan berdiri bang. Pasti duduk nonton band. Aku udah pede ya. Wah ini band sebelum Laudik, ini penontonnya penuh. Aku pede. Pas Laudik datang, pada duduk semua bang. Cuma itu ya aku sampai sekarang masih ingat namanya Dadau. Dari banyak kerumunan orang itu yang berdiri cuma satu. Dadau ada berdiri jadi benar-benar mencolok. Yang tahu lagunya Laudik dari pertama dibawain itu sampai beres dia nyanyi, yang lain diem. Makanya aku si Dadau nggak tahu sekarang Dadau di mana. Mungkin dia lagi di Palestina, hati-hati. Dadau dicariin tuh. Dadau pokoknya gocok. DM nanti kasih hadiah. Tapi hadiahnya dari yang ngajaki. Siap ya. Nah, ini kan dalam menciptain lagu itu kan unik nih lagunya kan. Caranya kayak gimana nih mencari inspirasinya? Kadang saya mah karena suka traveler juga bang. Saya suka tempat-tempat yang alam. Kadang senatural ini misalnya lagi nyetir di jalan, lagi nyetir ngelamun kepikiran. Nggak bisa dipaksain misalnya moodnya di rumah gitu harus bikin, nggak bisa saya. Justru saya mendingan lari kemana ke alam gitu, misalnya ke gunung, nyawa villa ataupun apapun itu di pantai, ngelamun baru jadi gitu. Kalau bener-bener dipaksa misalnya, oh hari ini harus jadi itu, jadinya kesannya pressure gitu. Lebih ngalir. Justru aku kalau yang dipikirin jarang berhasil bang. Justru ini lagu-lagu yang viral ini
yang aku nggak mikirin viral. Bahkan karena kita tuh pengen yang ngelakuin yang terbaik gitu bang, karena belajar dari lagu-lagu sebelumnya. Aku bikin lagu nih kayak yang judulnya Juara Dunia, Panggos Club. Wah bener-bener dipikirin yang matang dari segi sound, dari segi lirik. Malah itu nggak naik. Malah yang bener-bener dalam tanda kutip receh. Itu yang naik. Malah itu yang naik. Makanya aku sekarang yang bener-bener aku suka, yang aku nyaman nyamanin aja gitu. Justru yang dipikirin-pikirin yang dikolaborasi kan ada bikin lagunya Panggos Club. Lagu punk dikolaborasiin sama DJ, gak naik. Padahal itu musiknya udah keren, banget gak naik. Yang terakhir juga ada Sama-sama Gila gak naik. Itu featuring Dwi Tanti juga. Liriknya aku bikin kiasan, tapi lebih gak anak muda. Karena mungkin sering banyak waktu, umur bertambah, lebih berpikir juga kan. Iya. Sekarang juga mulai malu lah dalam artian ngomongnya harus jangan seenaknya gitu, jangan kayak gimana. Dulu mau kan bener-bener mau orang lain suka omongan saya masa bodoh, mau suka penampilan. Sekarang lebih adaptasi lah. Mau ke misalnya kalau ke hajatan harus gimana, penampilannya harus gimana. Sekarang bukannya so suci gitu, karena saya orang Sarajadi gitu, bukan anak suci. Bukan berarti so suci, jadi ibaratnya lebih adaptif aja lah. Personalnya masih tetap yang lama ya? Belum enggak, justru yang sekarang yang gonta-ganti bukan yang lama sempat balik lagi bang. Balik lagi sampai tahun 2017. 2017 datang lagi gitaris Aul, ada Aul yang suaminya GG itu, Ivan Gumilang. Aul, Erik dan Dimas. Sekarang sisa berempat. Ini formasi yang paling menarik sih sampai sekarang udah bisa bertahan gitu. Yang udah tahu bener-bener chemistry-nya gitu. Kayaknya kalau di panggung salah juga udah tahu gitu. Dia ibaratnya jalan kaki kiri juga, dia lagi kayak gini. Dan ngomong juga udah tahu. Sampai bener-bener padahal sekarang juga kan jarang ketemu, tapi sekalinya ketemu tuh kayak yang udah bener-bener kangen banget gitu. Emang influencernya Lodik ke band apa sih? Nah, influencer band Lodik itu saya suka banget nama bandnya Bowling for Soap. Bowling for Soap, cuma attitude-nya aku lebih sering ke Blink-182. Attitude-nya lebih ke Blink karena Blink itu pakai komplit gitu. Satu-satunya menurut saya gitu, satu-satunya band yang semua band yang personilnya punya karakter. Drummernya punya fans tersendiri. Basisnya Makopus punya fans sendiri, Tom DeLonge semuanya pakai komplit. Kadang-kadang kan kalau di band yang terkenal vokalisnya doang. Kalau Blink-182 itu semuanya. Baru tahu sih. Kalau Green Day paling Billy Joel-nya doang, Rancid, Tim Armstrong-nya. Kalau di Blink-182 itu emang punya pasar sendiri. Dan mereka emang bener-bener nggak diganggu gitu. Misalnya Tom DeLonge karakternya gitu, udah nggak usah, kamu sebagai Tom DeLonge aja. Makopus aja sampai bener-bener punya fanbase masing-masing. Ibaratnya mereka solo masing-masing juga udah kuat, tetap kuat gitu. Tapi mereka ada ngeluarin album solo masing-masing itu? Nggak ada. Terus ini yang Lodik mau dibentuk kayak gitu? Kalau Lodik mah dalam karakter emang hampir mirip kayak Blink. Kalau Aul itu gitarisnya jauh, bukan popang dia. Dia basicnya metal malah. Dari secara penampilan dia lebih hype beast. Ya aku mah Aul tetap jadi Aul aja gitu. Kalau Erik yang basis aku lebih punk rock banget. Dia setelannya ngedress, dengan karakternya, dengan chaos dia lebih karakternya. Ya aku mah tetap jadi yang sebagai teenager gitu. Ibaratnya karakternya dia anak-anak muda aja, bercanda anak-anak muda. Drummernya lebih introvert gitu. Pendiam ya udah gitu. Jadi gampang ngebedain Lodik mah. Bocah yang itu, Erik yang itu. Gampang, Bocah yang ngomong terus misalnya. Awal mah yang si ganteng kalau misalnya gitu. Nanti ke depannya mau buat apa, Kang? Nah, ke depannya pengen bikin album lagi. Ini 2024 ini udah nyediain peluru-peluru. Keren ya. Berapa single? Kebetulan jomblo kan. Jadi
bikin album tapi materinya album 10 lagu. Lagi ngegarap udah 6 lagu, tapi tetap keluarinnya single-single dulu. Oke. Enggak Pengen- kompilasi yang lama-lama juga muncul. Apanya? Yang lama-lama. Nah, pasti yang lama-lama ada di remake lagi. Bahkan sekarang lagi di TikTok juga banyak yang nge-remake kan, banyak. Udah nggak munafik itu Bang. Sekarang apresiasi zaman gitu. Sekarang udah beda zamannya. Sekarang harus banyaknya kolaborasi. Zaman anak sekarang, zaman dulu kan beda banget gitu. Makanya cara bertahan hidupnya si Lodi, survive-nya tetap kita kolaborasi dengan zaman-zaman sekarang gitu. Misalnya sama TikToker juga dia nge-remake lagu Lodi, yang suka-suka ibaratnya DJ nge-remake lagu Lodi, kadang kolaborasi, kadang kita manggung juga kolaborasi sama DJ, apapun itu gitu. Makanya si Lodi pun nggak ngebatas harus melodi gitu, nggak harus ngebatas punk gitu, tapi benang merahnya tetap ada gitu. Karena attitude-nya itu. Terus harapan Lodik sendiri dengan teman-teman apa nih? Harapan Lodik lagi, kita akan jauh lebih baik lagi. Pengen cita-citanya pengen tur Eropa Bang. Pengen main di Eropa, bakal booming lagi nih, album yang baru booming lagi. Fanbase yang dulu, udah kangen nih nemuin album Lodik nih. Ya. Kan sekarang mah era digital, nggak gaya dulu kan. Dulu mah emang bener-bener bikin karya itu kita dibanding sama kaset CD, bakal dan lain-lain. Sekarang mah digital mah kan orang lain tinggal mengakses bebas. Tapi alhamdulillah sekarang udah dapat ilmunya. Kita juga alhamdulillah ada banyak penghasilan dari digital, makanya sekarang lebih dimatangin digitalnya. Sekarang kayak digital platform udah jalan, YouTube-nya harus dijalanin lagi semuanya, TikTok-nya dan lain-lain. Ternyata kalau digali lagi, wow, harusnya udah jadi miliarder, mungkin udah berhenti jadi anak. Sempat merasakan kaset belum ya? CD ya? CD, CD. Lodi pun masih belum tua-tua banget. CD bukan celana dalam ya Bang, Bukan. CD itu compact disc. Sekarang kan lebih banyak ke digital ya. Terus kan bisa menjual sendiri lah ya. Kalau dulu kan harus pakai label gitu. Ya, Nah, gimana menurut Kang? justru plus minus gitu. Kalau zaman dulu tuh seakan-akan belum musim zaman sekarang itu seakan-akan yang band yang di TV itu akhir dari bermusik gitu. Jadi patokan tuh harus lihat TV aja TV. Nah sekarang mah makanya kebalikannya. Orang lain bebas mengakses itu, band baru juga bisa langsung naik. Dan kelemahannya orang lain banyak pilihan Bang. Makanya kalau nggak bisa survive kita make something different, kita menjadi sesuatu yang berbeda, bikin gimmick dan lain, bukan ngedoain. Lambat laun akan pudar dengan sendirinya gitu. Sekarang mah kekuatannya di gimmick atau bikin apa gitu. Karena orang lain aksesnya banyak nih. Ya. Sekarang sehari sekarang udah tenar, besok belum tentu. Kalau dulu mah ada jangka waktu kan, terus digoreng itu goreng. Sekarang mah yang naiknya misalnya popang, besok bisa lah Fox, besoknya bisa hardcore dan lain-lain. Makanya kalau di skena musik itu ada namanya komunitas. Nah, komunitas itu yang nggak bisa kita jauhin gitu. Makanya mau sekaya apapun kita tetap hal yang besar itu berawal dari yang kecil. Komunitas kelihatannya kecil tapi dari komunitas itu sangat berarti. Kalau sekarang mah jadi namanya buzzer mungkin. Jadi teman-teman misalnya kumpulan kelompok 20 orang kan 20 orang itu yang sangat berguna untuk jadi puluhan juta itu. Makanya nggak sedikit juga yang hilang dari komunitas. Band segede apapun komunitas nggak bisa dihilangin. Bahasa kerennya mah don't forget your roots lah. Jadi proses ya. Wah itu Proses nggak bisa dibohongin. nggak bisa dibohongin banget. Gitu. Jadi harus punya karya ya. Ya. Yang cuma apa nih cover ya. Kalau Lodik itu bukan nggak mau nge-cover malah. Karena kita punya berpikiran kalau kita nge-cover lagu orang itu, kita harus lebih baik dari orang itu. Iya. Kesatu itu. Kedua, kemanusiaan yang ada berada. Itu mah Pancasila ya. Nasionalis. Kesatu, kalau kita nge-cover, kita nggak akan lebih baik, harus lebih baik dari nge-cover itu menurut saya. Kedua, ketika kita mempopulerkan sebuah band,
kita nggak akan sepopuler band yang kita populerkan. Oke. Makanya saya seneng gitu ada ungkapan yang dulu Presiden Soekarno namanya revolusi mental gitu. Kenapa kita nggak bangga sama kita sendiri gitu? Semua orang punya formulanya sendiri gitu. Kita belajar dari orang lain, tetap gayanya sendiri. Buktinya band-band Indonesia yang naik ke luar negeri malah yang jarang gitu, kayak angklung, malah yang tradisional. Kenapa gitu? Makanya di sini mah malah dijauhin gitu. Kayak misalnya musik popang kolaborasi sama angklung, wah apaan gitu. Tapi sekarang udah mulai bagus nih. Sekarang udah mulai tradisionalnya udah kolaborasi, dulu mah hal yang tabu gitu. Malah kita tuh bangga akan budaya barat gitu. Oke. Sekarang mah kan udah pada punya ilmunya nih dengan versi masing-masing aja gitu. Makanya Lodik mah ya Lodik. Blink-182 tuh ya Blink-182 gitu. Kalau kita niru terus Blink, ya logikanya ya udah aja ngedengerin Blink, nggak usah ngedengerin Lodik. Kenapa bisa nama Lodik kan? Ada nama lain? Hah? Pengen sebenarnya namanya Kabut Salju, Bang. Nama bandnya Kabut Salju. Singkatan itu tuh. Kajen Bucut asal maju. Udah ada ya. Nah, Lodik itu balik lagi, Bang. Tadi kita bawa lagi ke zaman yang kuliah itu karena saya kuliahnya marketing. Hal-hal yang buruk itu, Bang, gampang diingat. Mungkin di Indonesia itu nggak bisa bahasa Inggris, jarang yang orang bisa bahasa Inggris. Mungkin sekarang mau pada bisa. Misalnya orang lain, katakanlah orang awam nggak tahu bahasa Inggris, tapi dia tahu bahasa Inggris jorok. Kayak mohon maaf, sex, making love, fuck, tahu gitu. Makanya, saya selipin aja minimal. Orang lain nempel dulu dah nama bandnya. Makanya namanya Lodik. Orang lain waktu itu sempet, Bang, apa nama band Lodik. Tanpa disadari kan, ke brand bos dia. Tahu nama band saya gitu. Makanya Lodiknya kenapa nggak dipisah? Kan ada low spasi dik. Kalau low spasi dik, jadi artinya tanda kutip. Itunya low, ya kan? Kalau misalnya Lodiknya digabung, jadi artinya low profile melodic. Oke. Gitu. Karena band melodik kan Lodik gitu. Makanya kita nggak bisa sombong, Bang. Kenapa? Karena low profile, harus low profile. Gak naik dong. Ya, hah? Biasanya kan kalau orang udah tinggi kan sombongnya ada tuh. Gak Nggak boleh sombong ya? Nggak boleh sombong soalnya di depan kamera, Bang. Nggak boleh besar kepala, Bang. Oh iya. Soalnya takut nggak muat di helm. Stand up comedy mulu. Iya, Kan pasti ada peristiwa lucu lah kalau lagi manggung. Siapa tahu ada. Banyak. Kayak apa ditelanjangin fans sampai main kan si Lodik juga sering banget main di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sampai belum juga manggung, wah ditelanjangin, baju ambil, sampai dicakar-cakar. Aku mikir, Jim, band kayak Lodik ini apalagi Ariel Noah gitu. Coba pikir kayak gitu, Bang. Gitu di situ, Bang. Jim, Ariel Noah. Sampai pernah aku dimusuhin di arah ya bahasa Sundanya tuh ya. Sama pacar cewek, Bang. Jadi si ceweknya minta foto, Bang, minta cium, Bang, kebayang, Bang. Sebelahnya pacarnya, sok kebayang, Bang. Gak marah pacarnya? Justru itu malah marahnya ke saya, padahal pacarnya yang minta gitu. Marah. Sampai yang paling lucunya lagi main di Batam, Bang. Kita belum pernah ke Batam pada saat itu. Kita Batam, lapang basket penuh banget, Bang. Terpacu adrenalin. Panggungnya ada leveling ke bawah gitu. Baru juga intro, jatuh ke bawah, Bang. Jatuh ke bawah, untungnya nggak jatuh gitu. Orang lain mikirnya saya ngegaya, padahal itu dia jatuh, Bang. Kena ini sakit parah. Untung pakai celana panjang pada saat itu. Dan main salto, pas salto jatuh pernah. Sering main jatuh di panggung. Karena antusias, orang lainnya vibe-nya rela beli tiket, mereka rela beli tiket. Dia benar-benar habis-habisan pada malam itu, makanya pengen
belum bisa ngontrol emosi itu bang. Betul. Wah, abis-abisan wah, ngegaya tuh, loncat, jatuh. Anjir, malunya parah bang. Malunya parah. Tapi di panggung mah sok ya gitu bang, pas udah aja anjir malu parah. Pasti ada yang fans yang setiap manggung ngikutin gitu. Ada Sampai sekarang. sampai sekarang. Bahkan fansnya juga kan karena Laudik itu band momen bang. Iya. Makanya lebih ke teenage, lebih SMP, SMA. Dia SMA, kuliah udah beda seleranya. Oke. Makanya kita terus ke bawah sampai ada fasenya panggung gede yang udah sampai ada yang udah nikah, ada yang udah jadi mereka menikah sampai mereka pacaran itu karena ngefans sama Laudik. Oke. Awalnya misalnya orang Cianjur bang, orang Sukabumi, kan otomatis yang nonton itu bingung karena kita ada fanbase-nya. Ini gimana mau nonton bareng-bareng sampai mereka jadi pacaran. Ternyata alhamdulillah kita bisa manfaat jadi ajang jodoh juga gitu bang. Oke, buka biru jodoh. Iya, kayaknya laku bang. Sampai ada yang nikah, sampai ada yang pacaran, sampai bener-bener gara-gara nonton Laudik itu mereka tuh bener-bener vibe jadi bikin penggalangan dana. Aku alhamdulillah, impact-nya positif nih. Gitu, makanya pengennya gitu, kepengennya separah-parahnya saya, mereka jangan kayak kita gitu. Betul. Mantap. Kang, pesan-pesan anak muda yang pengen masuk di dunia musik. Yang penting mah udah aja lakukan yang kamu mau, kamu suka, bener-bener keluar dari hati nurani. Yang penting mah mental gitu. Jangan mikirnya bakal bisa atau enggak. Yang mendingan lakuin dulu lah. Itu lebih better daripada kalian cuma mikir doang gitu. Betul ya. Jadi ikhtiar dulu ya. Iya, yang penting mah jalanin, dah milik memapahili gitu ibaratnya. Oke. Pengen tahu lagu-lagu Laudik nih. Katanya keren-keren. Alhamdulillah. Boleh. Boleh. Ayo Om. Wow, keren nih gitarnya. Ya. Lagu yang viral aja apa ya? Yang lagu viral Hina Tuh Kembali nih. Semuanya juga viral sih kalau mau sombong. Oke, nyanyi dong Kang. Ya, boleh. Ini adalah lagu yang menyelamatkan Laudik, yang awalnya Laudik itu kaya raya menjadi kaya raya banget. Amin. Amin ya. Sebuah lagu cinta yang dapat membelah lautan asmara. This is the love song Hina Tuh Kembali. Dan kini engkau datang di saat dirimu mulai terjatuh dalam hidup yang tak pernah kau inginkan, tak kau harapkan dan kau rasakan di dalam hidupmu. Apakah kau pernah merasakan betapa pahitnya terbuang, betapa hinanya kau hancurkan saat kau bahagia? Begini liriknya. Aku pun terjatuh saat kau menghilang, di saat ku lengah kau pergi bersamanya. Sini, di sana, aku pun merasa seakan kau tak peduli dengan semua ini. Aku pun terjatuh saat kau menghilang, saat ku lengah kau pergi bersamanya. Seakan kau tak peduli dengan semua ini. Dan kini engkau datang di saat dirimu mulai terjatuh dalam hidup yang tak pernah kau inginkan, tak kau harapkan dan kau rasakan di dalam hidupmu. Apakah kau pernah merasakan betapa pahitnya terbuang, betapa hinanya kau hancurkan saat kau bahagia? Aku pun terjatuh saat kau menghilang, di saat ku lengah kau pergi bersamanya. Seakan kau tak peduli dengan semua ini. Aku pun terjatuh saat kau menghilang, saat ku lengah kau pergi bersamanya. Sini, sana, aku pun terasa seakan kau tak peduli dengan semua ini. Thank you for everything. Thank you Kang Ang. Terima kasih Abbas. I love you.
Musik melirik itu seperti apa sih? Kan menyatukan suara dengan musik itu kan pasti susah ya. Karena melodik itu lebih melodisius gitu. Nah, Lebih mainin harmoni karena emang kebiasaan gitu. Kadang nyanyi gini ada suara 2, suara 3. Walaupun musiknya kenceng, tapi kita gimana caranya harmoni itu mungkin yang uniknya di melodi gitu. Makanya kan sebutannya popang. Pop itu kan dari kata populer, ya. pang gitu. Jadi pang yang populernya gitu. Makanya gimana digimikin walaupun genrenya pang, gimana cara adaptasi ini bisa diterima dengan di masyarakat banyak. Makanya kita bikin lagunya lebih digimanain. Tapi karakter tetap enjoy gitu. Semua pada nyanyi juga. Pada nyanyi, saya suara satu, kadang gitaris saya suara satu pas lagu tertentu. Erik juga nyanyi, kadang saut-sautan, kadang bareng. Jadi nggak capek lah ya. Nggak capek, alhamdulillah bang. Jadi kalau di honor itu bareng semua. Sama ya. Bener sama. Bukan vokalis yang paling banyak ya. Enggak. Oh gitu. Pengennya mah paling banyak. Ya gitu. Kang nyanyi lagi dong. Yang lagu Mana? paling viral lah ya. Apa ya? Apa ya, Aku Benci Pacarmu? Seperti Doraemon kayaknya ya. Itu lagu pertama ya. Ya, itu juga yang aku nggak nyangka itu bikin lagu itu nggak mikirin viral, maka cuma 5 menit bikin lagu itu. Jadi itu tuh seperti Doraemon itu kiasan gitu. Dia kayak buat ke cewek itu, yang pandai bersandiwara dan lain-lain. Makanya jadiin lagu aja lah. Kirain ceweknya punya kantong ajaib enggak ya? Nggak ada. Oke. Seperti Doraemon disingkat SD. Kali ini izinkan ku belajar bercerita. Tiap kali ku melihat sosoknya di depanku, kau lucu seperti Doraemon. Seperti Doraemon, sayangnya kau banyak bersandiwara, layaknya seperti artis idola. Dengarkan aku, di sini ku tak tahan melihat tingkah bodohmu. Kau pikir ku tak tahu semua kebusukanmu. Kau hanya selalu melakukan semua itu. Dengerin, di otakmu hanya nafsu melakukan sesuatu. Bagiku kau seorang penyanyi kamar. Apa itu penyanyi kamar? Apa itu? Tiap kali ku melihat sosoknya di depanku, penuh gaya, bergigi pagar, memakai kacamata. Kau lucu seperti Doraemon. Seperti Doraemon, sayangnya kau banyak bersandiwara, layaknya seperti artis idola. Seperti artis idola, dengarkan aku, di sini ku tak tahan melihat tingkah bodohmu. Kau pikir ku tak tahu semua kebusukanmu. Kau hanya selalu melakukan semua itu. Di otakmu hanya nafsu melakukan sesuatu. Bagiku kau seorang. Buat teman-teman yang di YouTube channel Zaki Abbas, dalam hitungan ke 1000 semua teriak penyanyi kamar bisa? 1000 pun kelamaan. 1, 2, 1000. Penyanyi kamar. Thank you. Guys, usai sudah bicara kita dengan Kang Goco Lodik,
Semoga banyak manfaat dan see you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih Kang. Sukses Makasih selalu juga. dan Sukses sehat selalu. Bang Jaki.